Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Firdaus Pratama, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam semester 6 kelas I dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pencarian saya, hasil jawaban saya atas beberapa soal yang tentunya di dalam soal itu ada beberapa poin-poin pada UTS mata kuliah riset aksi. Di sini ketentuannya adalah sampaikan jawaban Anda secara lisan dengan rekaman video. Sampaikan jawaban Anda secara lisan tanpa spesifik harus dihafal ataupun tidak boleh membaca. Jadi di sini untuk mengurangi kesalahan dan agar penyampaian hasil jawaban ini berjalan dengan baik, maka saya akan membacakan saja apa yang telah saya kerjakan. Saya tidak akan berpura-pura hafal. Lebih baik memahami isi atau konteks dari jawaban saya sendiri daripada harus pura-pura menghafal tapi sebenarnya dia baca. Untuk soal pertama di sini ditanyakan, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Pada riset aksi saya menjawab merupakan gabungan proses penelitian dengan proses pemberdayaan, di mana riset aksi ini banyak mengadopsi teknik yang bisa digunakan pada sebuah penelitian pada umumnya. Pengadopsian teknik penelitian riset aksi ini tentunya mempertimbangkan penyesuaian yang dianggap perlu. Perlu digarisbawahi adalah riset aksi ini merupakan gabungan penelitian dengan proses pemberdayaan. Berarti bukan saja untuk penelitian gitu ya. Bukan saja untuk pemberdayaan, tapi di sini pun kelebihan riset aksi ini adalah penelitian dan pemberdayaan diteliti lalu digerakkan, diimplementasikan langsung ya. Pada poin kedua mengenai fasilitator merupakan seorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan atau capaian bersama dengan membantu untuk merencanakan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa mempunyai kepentingan khusus dalam proses diskusi. Fasilitator ini merupakan pelaksana dalam pemberdayaan dan memiliki peran dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat dalam menerima program dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Menurut saya cukup jelas mengenai fasilitator ya. Selanjutnya adalah partisipan. Partisipan merupakan sekelompok masyarakat yang telah dijelaskan sebagai keikutsertaan atau yang telah dipastikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dalam berbagai tahapan perubahan dalam pemberdayaan yang dilakukan sehingga membuat masyarakat menjadi mampu dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Mengapa semuanya harus dipusatkan pada masyarakat? Nanti pada poin nomor 2 pada poin selanjutnya ya, pada poin keempat akan ada yang namanya people centris, itu melibatkan masyarakat. Dan pada soal nomor 2 itu akan ditanyakan riset aksi mengapa harus subjek to subjek. Salah satunya adalah ini yang mengenai partisipan ini yang menjadikan gitu ya masyarakat mampu dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Itu tujuannya sebenarnya dari partisipasi masyarakat ini. Karena dalam pemberdayaan harus subjek to subjek. Masyarakat yang diberdayakan bukanlah objek, tapi harus menjadi subjek. Pada poin keempat ditanyakan 4 pilar pemberdayaan. 4 pilar pemberdayaan itu meliputi people centris, partisipasi,
empowering dan sustainability atau keberlanjutan. People centered merupakan tatanan kepemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Di garis bawahnya adalah prosesnya didominasi dan dilakukan oleh masyarakat. Seperti apa yang telah saya paparkan tadi mengenai menjadikan masyarakat mampu dan semakin memiliki ketahanan dan menghadapi perubahan inilah gitu. People centered ini harus berpusat pada masyarakat. Selanjutnya adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat tinggi. Karena partisipasi masyarakat, karena people centered ini, maka apa-apa yang nantinya disusun dalam program pemberdayaan itu akan memiliki tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi karena bersumber dari keresahan masyarakat sendiri, bersumber dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah empowering, itu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Artinya penambahan informasi atau pengetahuan yang dilakukan oleh fasilitator terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat belajar dan mengimplementasikan itu langsung dalam suatu program pemberdayaan gitu agar masyarakat ini semakin berdaya. Poin selanjutnya adalah sustainability atau berkelanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsif atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Namun pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena dalam pengembangan masyarakat Islam gitu ya, pengembangan masyarakat itu perlu adanya pemeliharaan dalam suatu program yang telah dirancang dalam program pemberdayaan itu, agar kesejahteraan masyarakat yang nantinya mungkin dicapai dalam pemberdayaan dan suatu program pemberdayaan itu dapat terjaga, tidak terjadi ketika misalkan suatu pemberdayaan telah selesai, masyarakat setelah setidaknya ideal gitu ya, masyarakat kembali kepada posisi awal sebelum dilakukannya pemberdayaan itu. Itulah perlunya berkelanjutan itu, sustainability itu. Selanjutnya pada nomor 2 ditanyakan kenapa riset aksi, belajar riset aksi itu harus subject to subject. Di sini saya menjawab karena riset aksi itu learning by doing, artinya suatu konsep pembelajaran melakukan serta mengerjakan secara aktif, yaitu sebuah pandangan pendidikan pragmatisme berdasarkan 2 alasan krusial. Oleh karena itu dalam riset aksi ini mengharuskan penelitian dilaksanakan separtisipasif mungkin, melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Tentunya di sini pihak-pihak yang berkepentingan adalah masyarakat ya, terutamanya. Yang lainnya adalah pendukung masyarakat itu, misalkan instansi luar gitu, kerjasama dengan instansi mana atau pihak mana, itu adalah pihak pendukung saja. Untuk yang utamanya adalah masyarakat gitu, kepentingan masyarakat yang kita jalankan itu di dalam program-program pemberdayaan kita. Kita lanjut dengan prinsip ini penelitian dilakukan bersama di antara warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Lagi-lagi di sini diterangkan adalah masyarakat untuk belajar dan berbagi dan belajar bersama. Itulah tujuannya partisipasi, itulah tujuannya people centered itu. Tujuannya pemberdayaan lah ya. Untuk itu gitu loh, untuk memberdayakan masyarakat. Cukup jelas saya kira nomor 2. Selanjutnya nomor 3, jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. Di sini ada 3 teknik fasilitasi. Yang pertama pembuatan peta atau mapping, perjalanan eksploratif dan transek.
Pembuatan peta atau mapping ini merupakan teknik yang biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Kegiatan ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di desa tersebut, tetapi juga untuk meneliti pola ruang penggunaan lahan produksi pertanian. Teknik ini sangat-sangat berguna sekali ya, tidak mungkin gitu ya dalam proses pemberdayaan itu asal-asalan menetapkan program. Maka teknik pemberdayaan ini yang mapping ini sangat perlu gitu. Tidak mungkin terjadi atau jangan sampai terjadi ketika misalkan kita berada di wilayah pesisir, kita menyusun program sama dengan masyarakat yang berada pada daerah pegunungan misalkan, yang core utamanya adalah perkebunan pertanian gitu ya. Jarang sekali daerah-daerah pesisir pantai yang memiliki lahan pertanian, itu sangat jarang sekali. Misalkan ada pun permasalahannya sepertinya adalah abrasi. Ada di suatu tempat di Indramayu gitu ya, ada pesisir pantai yang dekat sekali dengan persawahan, dan memang masalah utamanya adalah abrasi, semakin mengikis lahan pertaniannya. Pada poin selanjutnya, perjalanan eksploratif merupakan penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat dan atau perwakilan pemerintah untuk mendapatkan informasi terlebih lokasi informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya. Kebanyakan itu berdasarkan peta lokasi ya. Selanjutnya adalah transek, penelusuran lokasi atau wilayah. Transek ini merupakan teknik untuk menggali informasi. Ini adalah teknik penggalian informasinya ya. Kalau sebelumnya kan hanya penelusuran wilayahnya saja. Teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung ke lapangan dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa, mengikuti suatu lintasan tertentu yang disiapkan sesuai hasil identifikasi awal melalui teknik pemetaan. Pada teknik awal tadi ya, teknik pembuatan peta atau mapping ya, lintasan ditentukan berdasarkan dugaan, asumsi atau arah program yang dibutuhkan, sementara secara diskusi. Kita harus garis bawahi ini sifatnya sementara, belum tetap ya. Lanjut, melalui pemetaan, hasil pengalaman selama penelusuran lokasi dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi atau transek. Selanjutnya pada pertanyaan nomor keempat, mungkin tadi sebelumnya jelas ya mengenai transek menurut saya. Pada nomor 4 ditanyakan mengapa dalam presentasi harus menggunakan siklus. Jelaskan kembali tahapan siklus risetasi dalam Sisdamas. Kenapa risetasi harus menggunakan siklus? Karena itu adalah sebagai core kita gitu, kayak lintasan kita, apa saja yang harus kita dahulukan. Jangan sampai kita ketika misalkan turun ke masyarakat itu tidak sistematis, kacau gitu. Itu akan memberatkan kita dan merugikan masyarakat gitu. Yang tujuannya kita untuk meringankan masyarakat, ini masyarakat malah dibebankan dengan adanya kita. Apapun itu kan harus tertib, harus sistematis gitu, sesuai relnya gitu, rulesnya. Jadi berarti agar sistematis dan tidak agar pemberdayaan kita atau turunnya kita kepada masyarakat itu bisa maksimal dan tepat guna lah, tepat sasaran, maupun masyarakatnya, sasaran lokasinya, atau program-program yang tepat gitu, yang semoga nantinya bisa benar-benar memberdayakan masyarakat. Tahapan siklus ini
ada Soswal dan RW, Peso Orgamas, Sensitif dan Sipro, Pepro dan Monef. Soswal dan RW merupakan proses awal dalam siklus KKN Sisdamas. Siklus ini dilaksanakan karena KKN Sisdamas merupakan sebuah penanggulangan masalah-masalah sosial yang diintervensi oleh pihak luar, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sesuai kehendak untuk menerima atau menolak KKN Sisdamas sebagai alternatif pemecahan masalah. Jadi tergantung masyarakat mau atau tidak, kita coba untuk pecahkan masalah itu gitu ya. Selanjutnya ada Peso Orgamas. Pemetaan sosial Peso itu ya. Pemetaan sosial adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematis, ya, serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi ya, kita temukan pembahasan mengenai atau kalimat mengenai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi benar-benar masyarakat itu adalah subjek pemberdayaan, bukan objek pemberdayaan. Selanjutnya adalah organisasi masyarakat. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan pemberdayaan atau tujuan yang disepakati oleh masyarakat tersebut. Cukup jelas menurut saya. Selanjutnya sensitif dan Sipro, catatan, perencanaan partisipasi, dan sinergi program. Organisasi masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja Pokja di tingkat basis RT atau komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan. Perencanaan partisipasi merupakan perencanaan partisipasi itu merupakan dokumen ya, dokumen perencanaan partisipasi merupakan perencanaan partisipasi keluarga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial. Penanggulangan sosial baik jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program yang dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah atau kebutuhan dan analisa potensi dalam pemetaan sosial secara swadaya. Selanjutnya adalah sinergi program. Pemetaan sosial atau social mapping didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Merujuk pada Netting dan Kanner dan MC Murthy, pemetaan sosial dapat disebut juga sebagai social profiling atau pembuatan profil suatu masyarakat. Selanjutnya adalah Pepro dan Monef pada siklus ya, pada tahapan atau siklus riset aksi Sisdamas. Pepro atau pelaksanaan program itu merupakan sebuah tahapan ya, di mana pada tahapan ini semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Relawan dikerahkan oleh Pokja yang telah dibuat tadi ya dalam sensitif dan Sipro. Pokja-pokja yang telah dibuat ini mengerahkan mengisi pos-pos seksi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing Pokja tersebut. Nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam bentuk sikap gotong royong, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sebagainya diimplementasikan bersama pada tahap ini. Selanjutnya adalah Monef.
MONEP merupakan tahapan organisasi masyarakat memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintah desa untuk membentuk tim MONEP. Kemudian tim ini melakukan tugas monitoring dan evaluasi dengan mencek kembali hasil pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana yang terdapat dalam proposal. Hasil temuan MONEP direkomendasikan pada organisasi masyarakat untuk bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Setelah dipandang selesai, tim MONEP menerbitkan berita acara menerangkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan. Kemudian organisasi masyarakat membubarkan Pokja dan tim MONEP serta membentuk organisasi pemeliharaan seperti untuk menjaga keberlangsungan program tersebut. Maka dari itu gitu ya, penting sekali bagi sebuah program pemberdayaan masyarakat itu adanya berkelanjutan. Tujuan adalah untuk menjaga gitu ya, memelihara keberlanjutan program tersebut. Jangan sampai seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, ketika selesai pemberdayaan itu masyarakat kembali pada kondisi awal. Itu yang tidak ingin kita yang tidak kita inginkan gitu loh. Oleh karena itu pada akhir suatu pemberdayaan itu ada pelepasan gitu. Pentingnya partisipasi masyarakat itu adalah itu, ketika kita fasilitator gitu atau orang-orang yang memberdayakan mereka gitu ya, pendamping mereka dalam pemberdayaan tidak ada lagi gitu ya, atau selesai tugaskan, yang melanjutkan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat tidak dilibatkan dari awal, ketika misalkan kita sudah tidak ada di situ lagi atau di tugas kita selesai, siapa yang akan melanjutkan? Itulah pentingnya partisipasi dan people centris dan empowering dan berkelanjutan ya. Itulah pentingnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sekali kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan, itu berasal dari diri saya sendiri. Mungkin ada yang dapat diambil atau manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.